Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadinda Zulfa. Saya dari jurusan Matematika Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Saya di sini ingin memenuhi tugas UTS matkul persamaan diferensial biasa saya. Pada video ini saya akan membahas 5 soal persamaan diferensial biasa yang terdiri dari 2 soal pengantar persamaan diferensial, 1 soal solusi persamaan diferensial, dan 2 soal metode dalam penyelesaian dalam persamaan diferensial. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengantar persamaan diferensial. Seperti kita ketahui, dy per dx, yang dy-nya adalah diferensial variabel y, dan dx adalah diferensial variabel x. Mereka adalah satu kesatuan. Mereka ini juga adalah suatu proses menentukan turunan, yang seperti ini, y aksen sama dengan f aksen dalam kurung x. Contoh soal pertama. D pangkat 2 y per dx pangkat 2 min 2 dy per dx ditambah 2y sama dengan 5x. Kita ketahui y adalah v terikat ini, dan x adalah v bebas, dan ordenya ada 2 karena ini adalah orde kedua, dan degree-nya 1 karena ini pangkatnya 1 ya. Dan ini disebut PD persamaan diferensial biasa linier dan homogen juga karena A dan R adalah konstan, A dan R adalah konstan dan tidak mengandung Y. Berikut nomor 2. Nomor 2 yaitu 3y dalam kurung d pangkat 3 y per dx pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 min 2 dy per dx ditambah 4xy sama dengan 2. Kita ketahui v terikatnya adalah y dan variabel bebasnya adalah x, dan ordenya ada 3, ini 3. Degree-nya 2 karena ini berpangkat 2. Ini adalah termasuk persamaan diferensial biasa non-linier dan non-homogen karena A-nya merupakan fungsi y dan Rx-nya adalah 2. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang soal solusi persamaan diferensial. Nomor 1. Carilah solusi dari persamaan diferensial. xy dy per dx sama dengan x ditambah 1 per y plus 1. Jawabannya xy dx per dx xy dy per dx sama dengan x ditambah 1 per y ditambah 1. Lalu xy dalam kurung y plus 1 dy sama dengan x plus 1 dx. Y dalam kurung y plus 1 dy sama dengan x plus 1 x dx. Maaf sebelumnya, dari mana kita mendapatkan ini? Ini kita dapatkan dari kali silang persamaan berikut ini. Maka akan didapatkan seperti ini. Lalu kita sederhanakan menjadi dalam kurung y pangkat 2 ditambah y dy sama dengan buka kurung 1 ditambah 1 per x tutup kurung dx. Lalu kita integrasikan kedua ruas berdasarkan variabel yang bersesuaian. Integral dalam kurung y pangkat 2 tambah y dy sama dengan integral 1 ditambah 1 per x dx. Lalu kita dapat 1 per 3 y pangkat 3 ditambah 1 per 2 y pangkat 2 ditambah c 1 sama dengan x ditambah ln x ditambah c2. Kita dapatkan ln x dari penghitungan dari 1 ditambah 1 per x. Lalu kita dapatkan x ditambah ln x.
Lalu 1/3 Y pangkat 3 ditambah 1/2 Y pangkat 2 min X dikurang learn X. Min X sama min learn X ini kita dapatkan dari pemindahan ruas yang ini ke sini. Sama dengan C. Jadi, kita dapatkan solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah 1/3 Y pangkat 3 ditambah 1/2 Y pangkat 2 min X min learn X sama dengan C. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan metode dalam penyelesaian dalam persamaan diferensial. Diketahui jika f dalam kurung x, y dapat difaktorkan ke dalam fungsi perkalian antara fungsi x dan fungsi y, maka persamaan diferensial itu disebut dengan persamaan diferensial dengan variabel terpisah, atau bisa disebut dengan metode separasi. Contoh soal: selesaikan persamaan diferensial berikut menggunakan metode separasi variabel atau metode pemisahan variabel. Bentuk umumnya yaitu dy/dx sama dengan f dalam kurung x, y. Dan sehingga menjadi dy/dx sama dengan gx dikali hy. Nomor 1, x dalam kurung y pangkat 2 min 1 dx min y dalam kurung x pangkat 2 min 1 dy sama dengan 0. Jawabnya x dalam kurung y pangkat 2 min 1 dx min y dalam kurung x pangkat 2 min 1 dy sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas ini dengan dalam kurung y pangkat 2 min 1 kali x pangkat 2 min 1. Kita bagi, lalu kita akan seperti ini. Kita bagi dan kita coret. Ini coret ini, lalu ini coret. Maka masih tersisa x dx dikurang x dx per x pangkat 2 min 1 dikurang y dy per y pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Ya ini. Sehingga menjadi x per x pangkat 2 min 1 dx min y per y pangkat 2 min 1 dy sama dengan 0. Lalu kita integrasikan kedua ruas terhadap variabel yang bersesuaian, sama seperti yang tadi. Integral x per x pangkat 2 min 1 dx min integral y per y pangkat 2 min 1 dy sama dengan ln c. Kita mengapa hasil integralnya menjadi ln c? Bukankah seharusnya c? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Teknik seperti ini disebut dengan manipulasi konstanta. Karena C merupakan bilangan real atau bebas, jadi berapapun yang kita ambil sebagai bentuk C, hasilnya masih umum. Untuk mempermudah perhitungan penyederhanaan hasil, kita jadikan saja menjadi ln C, seperti ini. Kita lanjut. 1/2 ln dalam kurung x pangkat 2 min 1 min 1/2 ln dalam kurung y pangkat 2 min 1 sama dengan ln c 1. Kita sederhanakan. Ya, kita kalikan 2. Kedua ruas ini kita kalikan 2 menjadi ln dalam kurung x pangkat 2 min 1 dikurang ln dalam kurung y pangkat 2 min 1 sama dengan ln c 1. Kemudian kita akan menggunakan sifat logaritma. Yang untuk membuat dia seperti ini, kita akan menggunakan sifat logaritma. Yang sifat logaritmanya adalah seperti ini. Kita lihat. A log B dikurang A log C sama dengan A log
B per C. Kita gunakan sifat logaritma yang seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini, sehingga diperoleh learn dalam kurung X pangkat 2 min 1 per Y pangkat 2 min 1 sama dengan learn C2. X pangkat 2 min 1 per Y pangkat 2 min 1 sama dengan C2. Learn-nya hilang karena ini dibagi ya, jadi hilang. Maka jadi penyelesaiannya adalah X pangkat 2 min 1 sama dengan C dalam kurung Y pangkat 2 min 1. Kita lanjut nomor 2. X akar Y pangkat 2 min 1 dx ditambah Y akar X pangkat 2 min 1 dy sama dengan 0. Kita jawab. X akar Y pangkat 2 min 1 dx ditambah Y akar X2 min 1 dy sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas ini dengan akar Y pangkat 2 min 1 dikali X pangkat 2 dikali akar X pangkat 2 min 1. Lalu kita hasilnya akan seperti ini jika dibagi ya. Kita akan coret yang sama. Ini coret ini. Maka didapat hasilnya X per akar X pangkat 2 min 1 dx ditambah Y per akar Y pangkat 2 min 1 dy sama dengan 0. Kita dapat ini kan. Jadi langsung saja kita integrasikan kedua ruas terhadap variabel yang bersesuaian. Maka integral X per akar X pangkat 2 min 1 dx ditambah integral Y per akar Y pangkat 2 min 1 dy sama dengan C. Sehingga kita peroleh akar X pangkat 2 min 1 ditambah akar Y pangkat 2 min 1 sama dengan C. Integral ini dapat kita tentukan hasilnya dengan menggunakan metode substitusi tak linear atau non-linear. Jadi penyelesaiannya adalah akar X pangkat 2 min 1 ditambah akar Y pangkat 2 min 1 sama dengan C. Baiklah, ini saja dulu dari saya. Kalau ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.